Tapi bahwa sejauh yang dalam pokok persidangan, semua tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti dan itu merupakan asumsi. Pengadilan Negeri Oilamasi menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemilik koperasi Pameto, Nixon Jala, dan Yesua Koinunu terhadap Polres Kupang. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung pada Selasa 4 Maret 2025 siang. Permohonan pra-peradilan ini diajukan sebagai upaya hukum untuk menggugat penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Polres Kupang dalam kasus dugaan tambang ilegal. Namun Hakim Tunggal Fridwan Vina SHMH dalam putusannya menilai bahwa penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini dihadiri oleh perwakilan Polres Kupang sebagai termohon yang diwakili oleh kuasa hukum Bildat Tonak SH dan Amos Lafu SH. Sementara itu, pihak pemohon didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum Polres Kupang, Amos Lafu SH kepada media mengatakan dengan putusan ini maka proses hukum terhadap Nixon Jala dan Yesua Koinunu dalam kasus dugaan tambang ilegal akan tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyidikan hingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon, dalam hal ini penyidik pada Polres Kupang, telah sesuai dengan ketentuan hukum atau prosedur hukum yang berlaku, di mana bahwa yang namanya pra-peradilan itu hanya menguji secara formil apakah proses penyidikan hingga penetapan tersangka itu penyidik telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP. Dalam hal ini alat bukti saksi, ahli, dan surat. Dan ternyata dalam pembuktian tadi hakim mempertimbangkan bahwa memang benar sesuai fakta persidangan itu penyidik dalam menetapkan kedua pemohon ini sebagai tersangka telah mengantongi 3 alat bukti yang sah. Yakni sudah ada alat bukti saksi, ada ahli yang menerangkan tentang dugaan tindak pidana itu, dan juga ada alat bukti surat yang diperoleh. Sehingga hakim konsisten bahwa sesuai perma tentang larangan peninjauan kembali pra-peradilan itu sudah disebutkan normanya oleh Mahkamah Agung bahwa pra-peradilan itu hanya menguji formilnya, melihat apakah telah terpenuhi 2 alat bukti atau tidak. Soal apakah alat bukti itu bisa membuktikan perbuatan para pemohon atau tidak, itu ranahnya persidangan pokok perkara. Sehingga kita clear hari ini bahwa penetapan tersangka oleh termohon itu sudah sesuai ketentuan hukum. Dan ada hal menarik yang di situ lagi teman-teman adalah kami sangat apresiasi hakim itu karena hakim dengan sangat berani menegaskan bahwa apa yang diuraikan para pemohon dalam permohonan pra-petnya itu lebih banyak asumsi-asumsi yang tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Termasuk poin pentingnya selama ini mungkin menggegerkan masyarakat NTT ataupun secara khusus kabupaten Kupang tentang dugaan pemerasan oleh oknum polisi di Polres Kupang. Izin kakak, itu juga masuk dalam materi pra. Materi pra itu kan diuraikan. Oh iya. Dan hakim membuat pertimbangan bahwa ternyata tidak bisa dibuktikan mengenai itu. Artinya apa? Ini sudah clear semua, sehingga kita berharap setelah selesai putusan pra-pet ini maka tidak boleh lagi ada suara-suara ataupun isu-isu yang kemudian dengan sengaja dihembuskan oleh pihak untuk mendiskreditkan citra Polri, khususnya Polres Kupang. Dan tentu kami setelah akan terima putusan, kami akan mempertimbangkan karena ternyata di fakta persidangan terungkap bahwa rekaman yang menjadi seolah-olah ada suara anggota Polri yang meminta uang dan sebagainya, ternyata itu dilakukan oleh seorang wartawan yang menjadi saksi kemarin di persidangan. Sehingga tentu kita akan pertimbangkan karena ini kalau kita mau tarik ini kan ada bisa saja menyentuh apa yang diuraikan dalam Undang-Undang ITE, yaitu pasal tentang menyebarkan berita bohong. Dan itu sudah sangat merugikan lembaga, kredibilitas lembaga Polri maupun secara khusus Polres Kupang. Dan ini kita akan sama-sama kaji nanti dengan teman-teman di penyidik Polres untuk bagaimana menentukan langkah hukum terhadap hal-hal yang sudah dianggap merugikan citra Polri sejauh ini. Jika proses pra-pet ini hari ini telah selesai dan penetapan tersangka dinyatakan sah menurut hukum, maka tentu penyidik setelah habis ini akan kembali menjalankan tugas-tugas penyidikannya. Dalam hal ini merampungkan berkas perkara, kemudian menyerahkan kepada jaksa penuntut umum. Kalau misalkan masih ada koreksi, ada petunjuk, segera dilengkapi. Dan kemudian kalau manakala jaksa penuntut umum berpendapat bahwa telah terpenuhi, maka P21, dan ketika sudah P21 terutama tahap 2, maka tugas penyidik menjadi berakhir menurut ketentuan. Tunggal itu sangat yang arif bijaksana memberikan pertimbangan bahwa silakan saja bagi pihak yang merasa
ada dugaan itu, silakan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi bahwa sejauh yang dalam pokok persidangan semua tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti dan itu merupakan asumsi. Tapi bahwa hakim juga tidak bisa melarang kalau misalkan ada orang-orang yang merasa memperjuangkan itu silakan. Dan kita juga terbuka, kita mempersilahkan kalau memang ada yang belum puas dan kemudian ingin menguji asumsi-asumsi itu melalui suatu proses hukum, silakan. Kita terbuka. Yang pasti sejauh karena ini diuraikan dalam pokok dalam permohonan prapitnya, makanya kami sampaikan bahwa putusan hakim tadi menyatakan bahwa dalam pembuktian itu semua itu tidak bisa dibuktikan dan itu hanyalah asumsi-asumsi. Baik, terima kasih.